ke Cahaya Hati Channel bersama saya Sugianto Sulaiman. Kali ini saya mau bicara mengenai kegiatan saya di waktu libur ini, libur tahun baru, Natal dan tahun baru. Saya banyak mendengar berbagai podcast termasuk dari seorang perempuan yang bernama Kun Mela. Beliau adalah seorang lulusan S2 Magister Sarjana di bidang keagamaan Islam. Nah, sewaktu mendengar salah satu podcastnya, saya dengar dan saya agak kaget ketika Kun Mela menyatakan bahwa menurut dia, ditinjau dari segi budaya, ditinjau dari segi waktu, maka semua, bukan tidak semua, tapi semua agama itu sudah tidak relevan. Lalu beliau menyampaikan dasar-dasarnya. Memang Mbak Mela lebih banyak meninjau dari segi agama Islam, tetapi itu juga berlaku di agama-agama lain. Dari segi budaya misalnya, dari segi nilai misalnya. Nah, nilai kita kenal sekarang emansipasi wanita, di mana perempuan dan laki-laki sederajat atau sama derajatnya. Nah, bagi Mela, hampir semua agama itu merendahkan perempuan, ditinjau dari sudut sekarang. Beliau menyampaikan bahwa perkembangan agama itu tidak terlepas dari konteks waktu dan tempat. Nah, karena bicara soal waktu dan tempat, maka kita kenal budaya, culture. Nah, itu juga tidak lepas. Konteks waktu, konteks tempat, konteks budaya, konteks manusianya, adat istiadatnya, kebiasaannya, itu tidak lepas. Saya sendiri beragama Buddha. Tentu kita bisa menilai agama kita sendiri. Jangan kita menilai agama orang. Nanti kita dilaporkan telah melakukan penodaan agama. Mela juga begitu. Dia menilai agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Tapi saya setuju dengan penilaian Mbak Kun Mela ini yang luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa nilai tersebut tidak lepas dari konteks tempat, waktu, budaya, dan manusia. Misalnya di agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya, nilai emansipasi perempuan. Itu kan kalau di agama Buddha, yang namanya aturan atau winaya, bagi laki-laki jumlahnya lebih sedikit dibanding perempuan. Laki-laki winayanya 227, sedangkan perempuan winayanya 270-an. Nah, saya mendengar dari beberapa tokoh agama menyatakan, tokoh agama Buddha, justru winaya itu diadakan laki-laki dan perempuan itu lebih banyak. Perempuannya adalah untuk melindungi perempuan itu sendiri. Itu kan zaman dulu. Tapi sekarang
Apakah masih sama? Tentu berbeda. Transportasi aja, kalau zaman dulu kan berjalan kaki. Sehingga dari satu kota ke kota lain itu diperlukan waktu yang lama. Nah, karena lama, maka sepanjang perjalanan itu tidak dijamin keselamatannya. Sekarang dari Jakarta ke Bogor itu cuma perlu waktu 1 jam lewat tol. Nah, kalau naik mobil pribadi itu kan keselamatannya lebih terjamin. Naik bus juga terjamin. Apakah pasti selamat? Ya nggak tentu juga. Tetapi keselamatan tentu jauh lebih baik dibandingkan dahulu. Dahulu, misalnya di tahun 1800-an, itu kan dari Jakarta ke Bogor perlu waktu 3-4 hari. 3-4 hari. Waktu saya kecil dulu, sebelum ada jalan tol, Jakarta Bogor itu ditempuh lebih dari 3 jam. Jadi sekarang 1 jam jalan tol membuat jarak itu menjadi lebih pendek. Belum lagi hal-hal lain. Kita sekarang nggak ada zaman komunikasi. Setiap orang punya handphone. Nah, ini kan juga tidak ada dalam aturan atau wilayah. Handphone. Nah, tetapi semua orang bisa berkomunikasi. Dulu di zaman 70-an atau bahkan 80-an, ketika handphone belum merebak kayak sekarang, saya pernah dengar satu pendapat atau bahkan ada lagunya, Everybody Get the Number. Jadi semua orang itu ada nomornya. Oh, ternyata sekarang kejadian. Dahulu saya bingung, kenapa orang pakai nomor? Kan sudah ada nama. Nah, ternyata nomor itu apa? Nomor handphone. Nah, dan itu merubah semuanya. Dengan handphone kita bisa berkomunikasi hampir ke seluruh dunia. Kita bisa mengabarkan apa yang terjadi. Saya beberapa waktu yang lalu telepon teman saya yang lagi berwisata di Finlandia. Kita bisa hubungi dan bisa bicara, bisa mengabarkan apa yang terjadi di Jakarta. Ya, apalagi kalau lebih dekat, misalnya di Tiongkok, di mana itu kan jauh lebih gampang. Jadi orang bisa relate dengan kondisi yang terjadi di Jakarta. Coba zaman dulu, mana bisa. Nah, lalu dengan perubahan yang demikian luar biasa, kita memang harus merubah cara pandang kita terhadap agama kita masing-masing. Misalnya saja, soal kalau di agama Buddha itu kan pemasangan dupa, lilin,
Ada lagi soal bakar-bakaran uang kertas, bakar-bakaran segala macam. Apakah itu masih diperlukan? Misalnya saja dulu orang memasang pelita. Nah, itu pelita sekarang juga dipasang. Apa dulu tujuan memasang pelita? Agar tempat itu menjadi terang. Ketika Buddha sedang berceramah, orang bisa melihat dengan baik dirinya sang Buddha. Itu kan zaman dulu, 3000 tahun yang lalu. Sekarang cukup dengan lampu kan. Nah, kita pencet saklarnya, lampu nyala, sudah terang semuanya. Tetapi di berbagai rumah ibadah agama Buddha, pelita tetap dipasang. Bahkan begitu banyaknya pelita itu sehingga menimbulkan aroma minyak yang menguap. Nah, jadi di sekitar tempat pemasangan pelita itu minyak menjadi uap berhamburan kemana-mana, sehingga lantai-lantai, meja-meja, semua yang ada di situ minyak semua. Terjadi polusi udara. Nah, apakah ini maksud beragama dengan memasang pelita yang begitu banyak? Saya kira ini perlu kita evaluasi. Dupa misalnya, atau dalam bahasa Chinese disebut hio. Nah, itu dipasang bukan main banyaknya. Coba kita lihat di kelenteng-kelenteng itu. Hio itu ditancapin orang ke tempatnya pendupaan atau hiolonya itu. Umumnya mereka mau gampang kan, jadi dicolok di samping-samping aja. Tengahnya kosong, tapi pinggir-pinggirnya rame penuh. Sehingga ketika kita mau nyolok lagi udah gak bisa. Nah, apa fungsinya kalau begitu? Apakah kita tambah terus nyoloknya, maka semakin banyak hiyo itu semakin maknyus? Oh enggak juga. Ketika hiyo itu sudah demikian penuhnya, api nyala. Nah, para petugas kelenteng itu sikap juga. Dia bawa apar-apar kecil, alat pemadaran kecil. Begitu api nyala, dia semprotin aja hiolonya. Api padam, dia cabutin lagi semua. Nah, begitu seterusnya. Ini kan juga aneh. Maksud tujuan apa kita pasang hiyo? Nah, sekarang yang penting hionya laku, dibeli orang. Nah, jadi dari sesuatu yang ritual menjadi nilai ekonomis yang diutamakan. Nah, inilah agama sudah kita perjualbelikan. Itu penting kita mengevaluasi. Mestinya hiyo itu dipasang secukupnya saja. Nah, yang lain-lain ya kita taruh aja uangnya sebagai pengganti kita beli hiyo. Jangan hiyo itu dibakar semuanya. Nah, ini yang kita mestinya mengevaluasi setiap tindakan kita. Membakar uang kertas, membakar macam-macam, itu ada rumah-rumahan segala macam kita bakar. Apakah itu betul barang tersebut sampai ke sana? Dulu waktu saya kecil, kalau saya tanya itu, orang menjadi marah. Lu jangan banyak tanya. Orang dari dulunya, dari sononya udah begitu. Lu kalau nggak mau beli ya udah, jangan banyak nanya ini nanya itu. Terus saya tanya begini, kalau orang Chinese bakar ginian,
kenyataannya kan kita orang Chinese nggak banyak. Yang mayoritas nggak bakar-bakar ginian. Kalau ini uang benar dibakar dan nyampe di sana, nggak kebagian orang Chinese, dia ambil dulu sama mereka. Lalu dan jangan banyak nanya-nanya, lu mau bakar nggak? Nah, itu begitu. Nah, perubahan dari sesuatu yang ritual menjadi sesuatu ritual atau budaya lah, kemudian menjadi sesuatu yang barang ekonomis, dan kemudian kita lakukan secara besar-besaran, itu bagi saya sangat mengganggu praktek keberagaman itu. Dari sesuatu yang mestinya sakral menjadi nilai ekonomi. Tetapi apalah saya, mana mungkin saya larang. Kalaupun dilarang, mereka tetap senang dengan cara-cara seperti itu. Apalagi sekarang kalau kita bicara go green dan sebagainya, itu sama sekali tidak go green. Sembayang seperti itu. Saya sendiri kalau sudah hionya sudah banyak, saya cukup pakai tangan. Saya tidak mau menambah lagi. Hio itu kan di agama Buddha melambangkan samadhi, ketenangan, ya kan? Nah, ada yang bilang, oh itu untuk mengundang para dewanya. Nah, oke, kalau kita bilang mengundang, kalau sudah ada hio kan sudah cukup dong. Lalu, oh enggak dong, itu kan dia yang mengundang, saya belum. Nah, jadi rebutan lah orang memasang hio. Nah, lalu berlomba-lomba lah hio itu ditancap di hiolonya sehingga terjadi kebakaran. Sehingga hidup api karena terlalu panas. Karena api tersebut membesar, kan berbahaya. Lalu disemprot pakai apa? Oh nggak apa-apa, itu kan baik-baik aja. Dewanya senang katanya melihat pertunjukan seperti itu. Nah, ini mestinya kita evaluasi. Apa benar ini cara seperti itu? Sebentar lagi kelenteng-kelenteng ini bukan ramai. Kan mau Xinjia, mau Imlek. Kembali ke Kumela. Tinjauannya lebih mendasar lagi mengenai sudut pandang waktu, sudut pandang budaya, dan sudut pandang kebiasaan. Nah, saya dulu pernah belajar secara antropologis mengapa agama-agama dulu, agama Samawi, bukan hanya Islam tetapi juga Yahudi dan Kristen, semuanya melarang makan babi. Nah, kok sekarang orang Kristen makan babi? Nah, itu kan terjadi perubahan budaya. Jika babi dilarang, sedangkan di Eropa mereka makan babi, maka agama ini akan ditolak. Jadi untuk berkembangnya agama Kristen, larangan makan babi itu dihilangkan. Tetapi agama Yahudi tetap melarang, agama Islam tetap melarang. Dasar larangannya menurut Kunmela ialah karena babi ini ketika mengkonsumsi makanan harus menggunakan air, sedangkan Timur Tengah air sangat terbatas. Nah, memang agama sering digunakan untuk kemudian
membuat suatu nilai agar masyarakat menjadi takut. Misalnya sapi, di dalam agama Buddha sering disebut sapi ini bapaknya Kuan Yin, bapaknya Avalokitesvara. Itu kan dalam rangka supaya orang tidak makan sapi atau lembu atau yang sejenisnya lah. Kenapa? Karena sapi atau kerbau atau lembu itu atau banteng itu di zaman dahulu bahkan sampai sekarang merupakan alat produksi. Nah, kalau misalnya zaman paceklik, zaman ketika semua tanaman itu nggak bisa kemarau ya, misalnya kemarau panjang misalnya nggak bisa ditanam, lalu orang nggak bisa makan. Nah, sasarannya kan makan sapi, makan lembu, makan kerbau, makan banteng itu. Nah, ketika binatang-binatang itu dimakan, maka untuk tahun depan mereka kehilangan alat produksi. Supaya tidak dimakan, maka orang Chinese menyatakan ini adalah bapaknya Kuan Yin, sehingga nggak ada yang berani makan. Nah, kalau di Hindu, bagaimana di India? Di India dinyatakan bahwa ini adalah tunggangan Siwa. Siwa itu kan adalah dewa yang paling ditakuti, dewa pencabut nyawa. Anda berani makan sapi, waduh, nanti Anda berurusan dengan dewa Siwa. Nyawa Anda dicabut. Makanya kalau berkunjung ke India, itu tidak jarang kita temuin bangkai-bangkai sapi itu dibuang di sungai-sungai. Bahkan yang di got-got agak besar, kita lihat bangkai-bangkai sapi itu berhamburan. Bayangkan kalau lagi musim panas, baunya nggak tahu kemana-mana. Nah, itu zaman dahulu digunakan agama. Nah, inilah yang mesti kita ketahui. Perubahan budaya, perubahan zaman itu menyangkut ke cara kita untuk hidup, termasuk beragama. Jadi agama itu harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perubahan nilai. Nah, emansipasi wanita di agama manapun, wanita pasti atau perempuan itu pasti lebih berat, lebih banyak tantangannya. Seperti kata Kunmela, hijab dan berbagai aturan yang dibuat di dalam agama Islam adalah untuk melindungi perempuan itu sendiri. Ya mungkin itu benar di zamannya, tapi di zaman sekarang. Nah, bagaimana kalau nilai itu tidak berubah? Tetap dipertahankan. Maka yang terjadi ialah penolakan terhadap agama tersebut. Bayangin, jumlah kaum ateis yang makin hari makin banyak. Kalau kita lihat laporannya, yang terbanyak itu dari negara-negara yang sangat ketat menerapkan hukum agama ini. Misalnya di Afghanistan, perempuan tidak boleh sekolah. Perempuan harus ada dalam rumah. Sampai SD selesai, tidak boleh lagi melanjutkan sekolahnya. Nah, itu kan bagi kita aneh, tapi bagi dia itu wajar, karena memang perempuan tidak boleh sekolah tinggi. Nah, SMP, SMA itu hanya boleh kaum laki-laki, apalagi perguruan tinggi. Nah, sekarang kita melihat, oh perempuan malah sekolahnya lebih jauh dari cowok-cowok. Ini kan perubahan nilai. Jadi kita beragama
harus senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan ini. Perubahan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Baik karena teknologi, baik karena ya umumnya karena teknologi. Tetapi kadang penyakit juga. Kita lihat dulu zaman lagi musim corona juga terjadi perubahan nilai. Orang tidak mau bersalaman. Itu kan perubahan nilai. Karena penyakit. Sekarang mulai lagi bersalaman. Perubahan itu pasti terjadi. Selain perubahan, hal lain yang kita harus gunakan dalam menilai kehidupan ini adalah kebijaksanaan. Gunakan otak, gunakan hati. Anda menjadi bijaksana. Jadi kita harus menerima perubahan. Kita harus bijaksana. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Jika Anda suka, silakan share, bunyikan lonceng, dan subscribe. Terima kasih.